dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min nasi mafatiha lil khair makhaliqal lisyarri wa inna min nasi mafatiha lisyarri makhaliqal lil khair." Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara manusia ada manusia yang menjadi kunci kebaikan buat orang lain dan menjadi gembok keburukan buat orang lain. Sebaliknya ada juga manusia yang menjadi kunci kejelekan buat orang lain dan menjadi gembok kebaikan buat orang lain. Jemaah yang berbahagia, Rasulullah memberikan permisalan dalam nasihat hadisnya ini, masalah benda yang kita kenal itulah kunci dan gembok. Itu menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah bahwa kunci dan gembok itu sudah ada. Nah, apa fungsi kunci? Fungsi kunci adalah membuka dan fungsi gembok adalah menutup. Jelas kata Rasulullah, ada manusia dia menjadi kunci alias pembuka orang lain melakukan kebaikan demi kebaikan karena tangannya dan perbuatannya. Ada juga orang yang melakukan menjadikan dirinya sebagai gembok karena dia, karena tangannya, karena perbuatannya orang lain terhindar dari berbuat keburukan dan keburukan. Tapi ada juga manusia, jemaah yang berbahagia, yang dengan tangannya, dengan perbuatannya dia menjadi kunci pembuka berbuat orang lain akhirnya berbuat keburukan dan kejelekan. Sementara karena perbuatan, tingkah dan pola tangannya tergemboklah orang lain untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Jemaah yang berbahagia, siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung adalah kelompok manusia yang pertama dalam hadis itu. Karena ulahnya, karena tangannya, karena perbuatannya orang lain akhirnya melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan karena dia orang tertutup untuk melakukan keburukan demi keburukan. Mudah-mudahan jemaah Jumat yang berbahagia, kitalah golongan orang-orang mukmin yang bertakwa, yang senantiasa berupaya untuk menjadi kunci-kunci kebaikan buat orang lain dan gembok-gembok keburukan serta kejelekan buat orang lain. Sebaliknya, janganlah kita menjadi orang-orang yang pada hakikatnya karena kita orang lain melakukan kejelekan, karena kita orang lain tertutup, terhindar, bahkan terhalang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, bisa jadi itu adalah amal-amal soleh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalurkan hadis ini, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kebaikan melalui kedua tangannya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa wailu liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadaihi, dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci kejelekan melalui kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan sepakat para ulama hadis menganggap hadis ini adalah sahih. Yang apabila kita melakukan dua perkara ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Apalah dua perkara itu ya jemaah sekalian? Kata Rasulullah SAW, dua perkara itu adalah pekerjaan yang tidak kita kerjakan padahal kita sukai dan kita cintai, tetapi Allah membencinya. Artinya ada pekerjaan yang kita cintai, ada kegiatan yang kita sukai, ada hobi yang bisa jadi itu kita gandrungi, tapi kita tinggalkan karena kita tahu Allah tidak mencintai, Allah membenci, Allah memurkai, Allah tidak meridhoi. Yang kedua,
ada pekerjaan yang bisa jadi itu tidak kita sukai. Ada perbuatan yang tidak kita gandrungi. Ada hobi yang bisa jadi tidak kita cintai. Tetapi kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah menyukainya. Allah menyintai perbuatan itu. Allah sangat bangga dan meridhoi orang-orang yang melakukan apa yang kita buat itu. Maka apabila ini kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan akhirnya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan akhirnya bisa jadi kitalah golongan hamba-hamba Allah yang Dia cintai dan Allah anggap sebagai manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Artinya, marilah kita orientasikan seluruh perbuatan kita, amal kita, tindakan-tindakan kita, apa yang kita gandrungi, apa yang kita cenderungi, apa yang kita hobi adalah bermuara kepada apakah ini pantas atau tidak pantas, apakah ini dicintai Allah atau tidak, apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak, apakah ini dimurkai oleh Allah atau tidak. Mudah-mudahan kita adalah golongan hamba-hamba yang menjadi kunci pembuka kebaikan buat orang lain dan menjadi gembok penutup keburukan-keburukan buat orang lain, dan akhirnya kita jadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah.